Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 1 September 2024. Wah, September apa September nih? Teman-teman, jadi bisa dibilang bulan September kalau kita melihat dari rekor sebelumnya ya, September ini identik sekali dengan market merah. Tidak hanya di market kripto, namun juga biasanya ini terjadi di market-market saham, saham Indonesia, saham Amerika. Itu punya semacam histori yang agak gimana gitu di bulan September. Jadi ya, pokoknya di bulan-bulan yang ada berbernya di belakang ini biasanya memang kondisi market lagi volatile-volatilnya, tapi at the end di Desember dan juga di Januari itu biasanya ada January effect ya. Apa namanya? Window dressing and January effect. Biasanya market saham itu akan positif di Desember sampai Januari. Dan kalau kita melihat dari market kripto, trennya agak berbeda. Market kripto di bulan September mayoritas merah, namun di bulan Oktobernya udah mulai hijau kembali. Pertanyaannya adalah apakah di bulan September ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap ya harga yang murah, teman-teman. Jika kita melihat dari historicalnya, kalau kita sempat ambil barang murah di bulan September, kemungkinan kita bisa profit di bulan Oktober cenderung lebih besar ya. Kalau kita lihat secara historical di bulan Oktober ini returnnya untuk Bitcoin itu ada 28%, ada 5%, 39%, 27%, 10%, minus 38%, 47%, 14%, 13%. Jadi bisa dibilang di bulan Oktober ini lumayan kenaikannya sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi menarik untuk kita lihat apakah di bulan September ini bakalan menjadi momentum menarik untuk pungut barang ya. Dan juga seperti yang teman-teman tahu, kalau di bulan September ini nanti akan ada keputusan terkait dengan suku bunga The Fed yang bakalan ditunggu apakah The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point atau 50 basis point. Jika kita melihat dari beberapa berita untuk minggu ini, mulai dari hari Senin besok, ya kita akan dapat data terkait dengan capital spending untuk Jepang, lalu ada data dari Eurozone Manufacturing PMI untuk Uni Eropa. Kemudian dari hari Selasa, kita akan dapat rilis data terkait dengan Manufacturing PMI untuk Amerika Serikat. Kemudian juga ada Atlanta Fed GDP Now. Di hari Rabu, kita akan dapat rilis data terkait dengan Eurozone Composite Index PMI, lalu ada data ekspor-import Amerika Serikat, job opening, pembukaan lapangan kerja ya untuk Amerika Serikat, apakah bertambah atau justru malah menyusut. Kemudian dari hari Kamis kita akan dapat data terkait dengan jobless claim, klaim pengangguran, sangat penting. Kemudian juga ada data terkait dengan unit labor cost. Lalu ada non-manufacturing employment dan juga crude oil inventory. Di hari Jumat akan ada rilis data terkait dengan household spending, lalu ada GDP untuk Uni Eropa. Dari Amerika Serikat akan ada data terkait dengan non-farm payroll dan juga unemployment rate. Jadi data-data tersebut merupakan data-data ekonomi yang seringkali menjadi menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan karena akan mempengaruhi pergerakan dari dolar. Jika kita melihat dari Fed Rate Monitor Tools, kemarin kita udah dapat rilis data terkait dengan PCE inflation, di mana PCE mengalami tren yang stabil sama seperti rilis data di bulan lalu. Dan untuk probability daripada The Fed akan memangkas suku bunga itu sudah 100%. Teman-teman, kemungkinan dia bakalan pangkas 25 basis point sebanyak 70%. Sementara kemungkinan dia pangkas sampai 50 basis point adalah 30%. Jadi mana yang akan diunggulkan tentu saja adalah 25 basis point. Sepertinya sih The Fed bakalan mengambil kebijakan yang cenderung konservatif. Ya, main aman. Karena kalau kita lihat dari inflasi sebenarnya belum sesuai dengan target mereka di 2%, namun sudah mengarah ke area-area tersebut. Kemudian kita akan lihat dari fakta yang lain, yaitu data terkait dengan outflow and inflow dari beberapa hedge fund seperti BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, FunEgg, dan kawan-kawannya. Jika kita lihat dari rilis data terakhir menunjukkan selama 4 hari berturut-turut
Ya, ini terjadi outflow dari mayoritas hedge fund yang menawarkan produk ETF terhadap Bitcoin. Jadi banyak yang mengalami arus keluar atau yang melakukan tekanan jual terhadap pasar. That's why pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan juga cenderung tertekan ya dalam beberapa waktu terakhir. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa BlackRock melakukan penjualan. Tapi kalau kita lihat dari faktanya di sini, BlackRock sama sekali belum melakukan aksi jual. Mungkin perlu di-clear-kan nih, perlu dicari tahu terkait dengan data tervalid ya untuk BlackRock. Tapi kalau kita melihat dari data yang kita bisa cek seperti di Arkham Intelligence ya, kita bisa cek langsung seperti apa kepemilikan wallet dari BlackRock. Kalau kita perhatikan dari data ini, kita bisa masuk ke token balance history. Di sini kelihatan banget kalau BlackRock itu melakukan akumulasi Bitcoin sejak bulan Januari ya, Januari tanggal 6 dia terus melakukan akumulasi sampai sekarang. Jumlahnya sudah sebanyak 353.000 Bitcoin yang berhasil dikumpulkan oleh BlackRock. BlackRock nggak cuma punya Bitcoin, dia juga punya Ethereum, USDC, kemudian ada Cole, MOG, Rio, dan token-token meme yang lain dengan kepemilikan nggak sampai $6. Jadi kecil, teman-teman. Mayoritas memang masih dipegang dalam bentuk Bitcoin ya, yaitu sebanyak 20 billion atau 20 miliar US dollar valuasinya. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya BlackRock masih terus dalam akumulasi. Jadi berbeda dengan rumor yang beredar kalau BlackRock melakukan penjualan ya. Dari data Arkham ini tidak menunjukkan hal tersebut. Transaksi-transaksi yang terjadi pada BlackRock pun juga masih cenderung inflow ya, dari Coinbase masuk ke BlackRock. Ya, ini datanya banyak banget, teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih BlackRock belum jual ya. Belum jual untuk Bitcoinnya. Kemudian dari data yang lain ada juga sebuah spekulasi. Vitalik Buterin katanya jualan Bitcoin dan juga Ethereum yang dimiliki, khususnya Ethereum ya. Tapi dia sudah mengkonfirmasi dan juga mengklarifikasi bahwa dia belum menjual dan masih menyimpan Bitcoin Ethereum-nya sejak 2018. Semua penjualan yang dilakukan itu adalah untuk mendukung proyek-proyek yang menurut dia berharga. Jadi ada beberapa proyek-proyek di jaringan Ethereum yang mendapatkan donasi dari Vitalik Buterin. Itu dianggap sebagai sebuah investment ya, bukan sebagai penjualan, teman-teman. Gitu. Jadi Vitalik masih stay di Ethereum. Kemudian ini ada satu tweet datangnya dari founder atau co-founder dari Yuga Lab yang bikin Bored Ape ya, teman-teman. Saat ini mereka sedang melakukan rekonstruksi. Membuat divisi baru untuk Yuga supaya bisa berfokus secara eksklusif pada produk-produk pengembangan ya, seperti workshop, kegiatan-kegiatan offline ya, untuk sharing tentang dunia NFT dan juga bagaimana perkembangannya ke depan. Mungkin tweet ini akan berpengaruh dengan app chain yang akan mereka bangun ya, mungkin akan berpengaruh juga sama token ApeCoin ya. Itu bakalan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan kalau teman-teman ada invest di ApeCoin. Jadi saat ini Yuga Lab sedang melakukan pembaruan, rekonstruksi supaya mereka bisa ekspansi lebih banyak lagi untuk NFT yang kemarin sempat hype, yang saat ini meredup, dan mereka coba untuk mengembalikan kejayaan NFT tersebut. Kemudian berita datang dari Liputan 6. Singapura raih posisi teratas untuk adopsi kripto. Ya, penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Henley dan juga Partner Investment Consultancy menunjukkan bahwa Singapura menduduki posisi teratas sebagai pemimpin dunia dalam adopsi mata uang kripto. Dia juga melaporkan bahwa Singapura itu mengikuti jejak Hong Kong dan juga Uni Emirat Arab ya. Jadi bisa dibilang salah satu negara Asia Tenggara yang cukup aktif lah di dunia perkriptoan, yaitu Singapura. Kalau teman-teman tahu proyek-proyek kayak Zilliqa itu dibikin sama Singapura. Indonesia kapan nih punya proyek serius ya kan? Main-main mulu. Kemudian teman-teman, ini data dari CoinGlass ya. Kita akan lihat kondisi market saat ini didominasi oleh posisi merah, Bitcoin koreksi, Ethereum
market cap-nya turun ya, Ethereum, Solana ini turun semua market cap-nya. Yang hijau yang naik itu adalah Dogecoin, kemudian Dogs, lalu ada XRP, NOT, LTC dan juga TON. Itu mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir secara volume. Sementara sisanya sih masih merah. Kalau kita lihat dari historical data, ya kita sudah sempat bahas tadi ya, September rawan banget sama merah teman-teman. Ya semoga sih kebalikannya ya. Aku berharap di bulan September ini kita justru malah merespon positif untuk keputusan suku bunga The Fed. Ya tapi kita nggak tahu bagaimana market merespon, apakah bakalan merah ataupun hijau. Tapi harusnya sih pemotongan suku bunga itu akan memberikan impact secara jangka waktu menengah yang positif untuk pasar. Kalau untuk jangka pendeknya ya sifatnya sangat-sangat spekulatif. Bisa naik, bisa juga turun. Tapi itu kan jangka pendek. Notabene dipengaruhi oleh fear and greed dan juga lebih banyak orang yang pasang short atau long, itu juga berpengaruh pada pergerakan jangka pendek. Jadi kalau ibaratnya ketika detik-detik pemangkasan suku bunga banyak orang yang pasang short market, bisa jadi market dipompa naik long teman-teman. Tapi kalau banyak yang pasang long, berharap market akan dipump ketika pemangkasan suku bunga, bisa jadi malah dikerek turun. Jadi itu jangka pendek itu pengaruhnya itu lebih kepada sentimen-sentimen long or short dan juga bagaimana market atau whales melihat momentum tersebut, teman-teman. Biasanya whales itu susah ditebak ya. Kapan dia bakalan ngepump dan di level mana, sampai level mana pergerakan bakalan menguat ataupun menurun. Lalu data dari Santiment, karena harga kripto mengecewakan ya para pedagang eceran, maksudnya para retail, ini mulai kehilangan kepercayaan, teman-teman. Sejumlah paus Bitcoin bertambah. Ya, ini kelihatan dilihat dari data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas dari whales untuk melakukan akumulasi sejak sebulan terakhir, diiringi dengan penurunan harga Bitcoin. Jadi ini bikin aku dejavu sama yang ada di market saham Indonesia ya. Biasanya memang ketika bandar beli barang, dia nggak akan langsung beli banyak. Biasanya bandar itu bakalan cicil barangnya pelan-pelan, dan biasanya harga juga akan turun ketika whales-nya melakukan pembelian. Kenapa demikian? Karena yang namanya whales itu nggak mau beli di harga tinggi, rugi teman-teman. Lebih baik mereka beli ketika harganya turun. Ketika harganya koreksi, mereka justru melakukan akumulasi. Dan seringkali itu mengecoh para retail. Retail berpikir bahwa kalau whales masuk, harganya bakalan naik. Jawabannya adalah nggak selalu. Tergantung berapa banyak ataupun bagaimana cara whales melakukan akumulasi. Kalau whales-nya cuma beli dikit-dikit, ya misalnya beli 1 Bitcoin, lagi sebentar beli 1 Bitcoin, itu transaksinya nggak kedetek, teman-teman. Tapi kalau dia beli langsung banyak, 1 juta Bitcoin sekali pembelian, biasanya harganya bakal langsung ngepump. Makanya strategi-strategi untuk melakukan DCA atau pembelian secara kecil-kecilan ya oleh para whales ini seringkali mengecoh para retail. Dilihat dari data sentimen menunjukkan saat ini sedang terjadi akumulasi untuk Bitcoin oleh para whales. Kemudian juga kalau kita lihat dari sini, Bitcoin saat ini berada di harga 58,9 ribu, tampaknya cukup baik bagi pemegang koin, paus dan juga hiu. Selama sebulan lalu, dompet dengan kepemilikan 10-10 ribu Bitcoin secara kolektif telah mengumpulkan sekitar 133 ribu koin lebih. Oke, ini juga data yang menunjukkan terjadi akumulasi. Ya, terjadi akumulasi pada Bitcoin secara diam-diam tanpa memberikan impact kenaikan yang drastis terhadap market. So, gimana Bitcoin saat ini? Apakah Bitcoin bakalan nyungsep atau justru malah ngepump? Nah, kalau kita melihat hari ini kita akan dapat closing time frame monthly untuk Bitcoin. So far sih closing time frame monthly-nya berpotensi jelek ya, negatif. Secara price action kita berada di atas area support kisaran 58 ribuan something. MACD posisinya masih histobar hijau di time frame monthly. Ekspektasi saya adalah Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam posisi nanjak atau rally. Jadi koreksi saat ini kemungkinan hanya koreksi sesaat. Itu ekspektasi. Kemudian kalau kita melihat juga dari pergerakan Bitcoin di time frame weekly-nya, so far time frame weekly masih akan layak kita nantikan.
Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin, so far kita belum closing time frame weekly. Closingnya baru dapat di hari Senin besok. Ya, jadi ya kalau Bitcoin mampu mempertahankan area 58.300, saya punya feeling bagus sih untuk Bitcoin di bulan September ini. Maybe kita akan create bottom, tapi semoga itu adalah awal reversal untuk Bitcoin. Andai kata ya, Bitcoin bisa closing time frame weekly-nya di atas dari level 58 ribuan. MACD masih merah, dan ya kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil lagi, seperti time frame 1 hari, ini justru pergerakannya lebih sulit lagi karena Bitcoin bergerak flat. Flat didukung oleh BTC dominance yang masih dalam posisi rally. Jadi ya kemungkinan altcoin masih bakalan tertekan ya. Algo, kemudian Ondo Finance, Manta, lalu ada Fed AI yang kemarin sempat naik nih, teman-teman, akhirnya koreksi kembali. Gitu. Jadi ya sabar-sabar dulu aja, manfaatkan fase ini untuk cicil barang lagi untuk market, untuk Bitcoin ya. Itu di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin tidak didukung oleh pergerakan yang sangat kuat, volumenya lesu, maybe karena weekend. Ya, jadi ya smart money belum terlalu aktif lah untuk perdagangan saat ini, sangat-sangat lesu. Jadi happy weekend aja buat teman-teman, mungkin bisa dikurangi proporsi tradingnya selama weekend ya. Lebih banyak spend time untuk orang-orang terdekat ya kan. Karena market juga lesu, dan menurut saya kondisi daripada perdagangan juga bakalan beresiko banget, teman-teman. Sometimes dia bisa dibawa naik bentar, abis itu dikerek turun balik. Karena memang volume yang kecil, biasanya ini mengundang banyak sekali yang melakukan squeeze di market, long ataupun short squeeze. Itu bisa menimbulkan kerugian bagi teman-teman yang trading, ya khususnya di market futures dengan leverage yang besar. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.